Apa yang akan dibahas pada pagi hari ini adalah tentang karma. Karma versus realita. Mengapa ini penting untuk kita bahas? Karena memang salah satu ajaran yang sangat penting yang juga ditunjukkan oleh Sang Buddha berkenaan pula dengan kehidupan kita sehari-hari adalah tentang karma, tentang perbuatan. Yang walaupun sebenarnya hukum karma ini ada, walaupun tidak ada Sang Buddha. Ada atau tidak ada Sang Buddha, hukum karma tetap berproses. Namun ketika Sang Buddha muncul di India, kemudian beliau menunjukkan kepada kita semua keberadaan hukum karma. Bahwasanya dalam hukum karma ini atau hukum perbuatan ini ternyata kebahagiaan dan penderitaan kita sebagai manusia, sebagai makhluk sangat dipengaruhi oleh perbuatan masing-masing, perbuatan masing-masing individu. Kita mau bahagia itu juga dipengaruhi oleh perbuatan kita. Kita menderita, sekarang kita menderita, itu juga dipengaruhi oleh perbuatan kita. Itulah kenapa Sang Buddha menyampaikan bahwasanya kita adalah pewaris dari perbuatan kita. Kita lahir dari perbuatan kita. Kita berkerabat juga dengan perbuatan kita. Kita terlindung juga oleh perbuatan kita. Apapun yang kita lakukan itulah yang pada akhirnya harus kita warisi. Kalau kita melakukan perbuatan yang baik, seperti yang disampaikan tadi di depan dalam salah satu kutipan, kebahagiaan itulah yang akan kita peroleh. Tapi kalau kita melakukan kejahatan, perbuatan-perbuatan buruk itu pula yang akan mendapatkan atau yang akan memberikan buah. Namun di sini adalah buah penderitaan. Sang Buddha pernah menyampaikan kepada seorang rumah tangga bernama Subha. Karena ia melihat, dan kita pun juga melihat, bahwa di dunia ini ternyata antara satu orang dengan lainnya memiliki, kalau kita boleh mengatakan, nasib yang berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang kurang berada. Ada yang memiliki penampilan yang menawan, tetapi juga ada yang kurang menawan. Ada yang terkenal, ada pula yang tidak terkenal. Berbagai macam perbedaan ditemukan di dunia. Lantas apa Sang Buddha menjawab pertanyaan dari pemuda Subha ini? Beliau menyampaikan bahwa semua itu disebabkan karena perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Seseorang yang dalam kehidupannya sukanya marah-marah, sedikit disinggung, langsung emosi, nah sebagai dampaknya dia akan memiliki wajah yang kurang menawan, yang tidak menarik. Tetapi ketika seseorang tidak suka marah-marah, mampu mengendalikan batinnya, yang dimunculkan bahkan cinta kasih, kasih sayang, welas asih, disinggung sedikit ataupun banyak, tidak mudah untuk muncul kemarahan, sebagai dampaknya wajahnya akan terlihat menarik. Dan juga orang-orang yang suka berdana, orang-orang yang suka memberi berbagi, sebagai akibatnya orang demikian akan mendapatkan kemudahan di dalam materi, di dalam kekayaan. Tetapi kalau seseorang tidak suka berbagi, pelit, kikir, tidak mau sharing dengan temannya, bahkan dengan keluarganya sekalipun, sebagai akibatnya dia akan mendapatkan kesulitan di dalam ekonomi. Artinya terlahir atau menjadi orang yang tidak berada, tidak memiliki kekayaan. Dan juga kalau seseorang, dikatakan Sang Buddha, suka iri dengan kesuksesan orang lain, apakah dengan tetangganya, apakah dengan keluarganya sendiri,
ketika ada orang yang sukses, orang yang bahagia, bukannya turut berbahagia tetapi malahan iri, tidak suka, cemburu. Nah, sebagai akibatnya, akibat dari pikiran cemburu tersebut, iri hati tersebut, orang demikian tidak mendapatkan kewibawaan, tidak mendapatkan keterkenalan. Tetapi kalau orang suka, ketika orang lain berbahagia, sukses, mendapatkan hal yang baik, ikut bergembira, dan orang demikian sebagai akibatnya mendapatkan keterkenalan, akan terlihat berwibawa. Nah, perbedaan demikian disebabkan karena perbuatan masing-masing. Termasuk dikatakan kalau seseorang sukanya melukai yang lain, sukanya membunuh, sebagai akibatnya orang demikian terlahir atau mendapatkan umur yang tidak panjang, bahkan sakit-sakitan. Tapi kalau seseorang suka menolong makhluk lain, suka membantu makhluk lain, memiliki welas asih, kalau zaman sekarang suka function, maka sebagai akibatnya memiliki umur yang panjang dan bahkan tidak sakit-sakitan, mendapatkan kesehatan. Dan itu yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada pemuda Subba. Dan sebagai garis besarnya adalah kebajikan membawa kebahagiaan, tetapi kejahatan membawa kepada penderitaan. Jadi diibaratkan seperti ketika kita menabur benih tertentu, itu yang nanti akan kita panen. Kalau kita menabur bibit padi, nanti panennya juga padi, bukan jagung, bukan kelapa. Tapi kalau nanti kita menabur bibit jagung, ya nanti panennya juga buah jagung. Dan seperti itu perbuatan kita lah yang mempengaruhi, menentukan apa yang akan kita alami, penderitaan ataupun kebahagiaan. Nah, ini teorinya demikian. Tetapi kemudian dalam realitas kehidupan ternyata seseorang melihat terkadang perbedaan. Terkadang kita melihat ada orang-orang yang sebenarnya dia itu baik. Dia banyak berbuat kebajikan. Dia suka membantu misalnya wihara, membantu sangga, suka pergi ke panti jompo, panti asuhan untuk memberikan apa yang mereka miliki untuk mereka. Tetapi dalam hidupnya terkadang musibah datang. Berbagai macam musibah datang. Dalam hidupnya terkadang teman-teman sekelilingnya itu tidak menyukai orang demikian, orang tersebut. Terkadang ada semacam perbedaan antara perbuatan yang dilakukan dengan kehidupan yang dia alami, ternyata terkadang berbeda. Ada pula kejadian di mana ada orang-orang yang sebenarnya dia itu tidak baik-baik amat, bahkan cenderung jahat, licik, suka menipu, bahkan suka korupsi, tetapi ternyata kehidupannya seperti fine-fine saja, seperti nyaman-nyaman saja. Secara ekonomi dia mendapatkan, katakan, berlebih daripada yang lain. Dia juga bisa berumur panjang. Nah, seakan-akan kalau kita melihat dari sisi yang seperti ini, seakan-akan hukum karma itu tidak bekerja. Tetapi memang ada juga orang-orang yang memang dia suka berbuat kebajikan, dia suka melakukan yang terbaik, hidupnya juga mendapatkan yang terbaik. Dan ada pula yang memang ketika hidupnya diarahkan ke hal-hal yang buruk, ke dalam kejahatan, hidupnya juga semakin sulit, semakin susah. Nah, kalau melihat dari sisi ini, memang hukum karma memang seperti memang ada. Nah, ini yang terkadang menjadi sebuah pertanyaan. Mengapa ada orang berbuat baik, selama hidupnya suka melakukan kebajikan, terkadang apa yang dialami dalam hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, orang demikian terkadang kalau dia umat Buddha yang awalnya percaya dengan hukum karma, kalau keyakinannya tidak kokoh, orang demikian bisa juga kemudian tidak percaya lagi dengan hukum karma. Bahkan bisa juga tidak percaya lagi dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha.
Karena memang ini ada sebuah kejadian, ada seseorang yang dia itu baik sekali sebenarnya kepada wihara, kepada sangka, suka membantu. Tetapi kemudian satu persatu orang yang dicintai meninggal. Bahkan anak-anaknya meninggal. Awalnya dia itu merasa, kenapa ya, saya sudah banyak berbuat kebajikan kepada sangga, kepada wihara, tetapi kenapa apa yang menimpa ke dalam kehidupan saya kok banyak musibah yang datang? Nah, awalnya kepercayaan, keyakinan terhadap hukum karma, terhadap Sang Buddha, Dhamma dan Sangha sempat down, sempat merosot. Tetapi untungnya adalah dengan berbagai macam nasihat dan sebagainya, keyakinannya tumbuh lagi. Nah, ini bisa terjadi demikian. Nah, oleh sebab itu, ini penting untuk dipahami. Mengapa ada terkadang orang-orang berbuat bajik tetapi malahan mendapatkan peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai atau banyak musibah datang kepadanya. Ada pula orang yang suka berbuat jahat tetapi malahan hidupnya seperti nyaman, tidak ada masalah. Secara ekonomi juga berlebih. Umur juga panjang, sehat-sehat saja. Kenapa hal ini bisa demikian terjadi? Nah, yang pertama harus kita pahami adalah yang namanya karma, namanya perbuatan, itu tidak hanya sekarang saja. Tidak hanya karma perbuatan yang sekarang saja yang menentukan kita mendapatkan kebahagiaan atau penderitaan, tetapi juga ada karma-karma lampau. Ada perbuatan-perbuatan dalam kehidupan yang lampau, yang itu masih berbuah. Karena kita ingat bahwasanya yang namanya perbuatan ini tidak harus langsung berbuah sekarang. Jadi memang perbuatan itu bisa berbuah, ada perbuatan-perbuatan yang berbuah dalam kehidupan sekarang. Kita melakukan perbuatan tertentu dalam kehidupan sekarang bisa langsung berbuah. Itu disebut Dita Dhamma Widanya. Jadi yang dialami sekarang. Tapi juga ada perbuatan-perbuatan yang ternyata itu berbuah setelah kematian. Dalam kehidupan setelah kematian. Ada juga perbuatan-perbuatan yang kemudian ketika dilakukan dalam kehidupan sekarang, berbuahnya dalam kehidupan mendatang. Artinya di banyak kehidupan mendatang, bukan sekarang. Nah, oleh sebab itu, sebenarnya, kalaupun seandainya sekarang kita melakukan kebajikan, berbagai macam kebajikan yang kita lakukan, belum berarti kemudian harus berbuah sekarang. Dan apa yang kita alami sekarang, barangkali penderitaan yang kita alami sekarang, walaupun kita melakukan banyak kebajikan, tetapi banyak musibah yang datang kepada kita sekarang, itu disebabkan karena perbuatan-perbuatan yang lampau. Barangkali kita pernah melakukan kejahatan di kehidupan yang lampau. Kita mengalami kehidupan yang sudah tidak terhitung dalam kehidupan yang lampau. Dan barangkali dalam kehidupan yang lampau, banyak kejahatan yang kita lakukan. Siapa yang tahu? Jangankan kita melihat mereka Sang Buddha, para arahanta pun masih harus mengalami hasil perbuatan yang lampau. Dan ternyata tidak hanya perbuatan yang lampau yang baik saja. Perbuatan-perbuatan lampau yang buruk-buruk pun juga masih berbuah dalam kehidupan sekarang terhadap seorang Buddha, terhadap seorang arahanta. Kita contohkan misalnya adalah Bhante Mahamoggallana. Padahal seorang arahanta punya kesaktian. Tetapi karena kejahatan di kehidupan yang lampau, yang sudah lama sekali dalam kehidupan yang lampau, bahkan dalam kehidupan sekarang sebagai seorang arahanta, dia kemudian meninggal karena dibunuh, dicincang oleh para penjahat. Nah, ini adalah Bhante Mahamoggallana. Bahkan Sang Buddha sendiri, karena kejahatan yang pernah beliau lakukan sebelum menjadi seorang Buddha, mencapai kebuddhaan dalam kehidupan yang lampau, bahkan sekarang masih kemudian mendapatkan buah karmanya. Ya, salah satunya adalah Devadatta. Ya kan, Devadatta kemudian menggelondongkan batu yang besar, pecahannya menimpa kaki Sang Buddha.
Padahal Sang Buddha ini manusia yang maha sakti, tetapi tetap saja tidak bisa ketika masih hidup dalam kehidupan di alam sangsara, tidak bisa untuk menahan karma, buah karma. Buah karma masih bisa datang. Maka kalaupun sekarang kita melakukan kebajikan, karena dalam kehidupan lampau barangkali kita sudah melakukan kejahatan, maka musibah, penderitaan bisa masih datang dalam kehidupan kita. Tetapi bukan berarti kebajikan yang sekarang kita lakukan ini tidak akan berbuah. Pasti akan berbuah. Kalau tidak dalam kehidupan sekarang, berbuah dalam kehidupan yang akan datang. Nah, demikian pula, kalau seseorang misalnya banyak melakukan kejahatan, tetapi kok sepertinya sekarang tidak ada penderitaan, itu disebabkan karena kehidupannya lampau orang demikian telah banyak melakukan kebajikan. Nah, sekarang sedang menikmati buah dari kebajikan yang dilakukan di masa lampau. Tetapi kalau dia tidak menimbun kebajikan di kehidupan sekarang, ya dia diibaratkan seperti orang yang sedang makan makanan basi. Jadi seperti mertua dari Wisaka. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar ceritanya, nah Wisaka ini kan seorang upasika yang menjadi dayika terkemuka Sang Buddha dan Sangga. Dan mertuanya, terutama adalah ayah mertuanya, adalah seorang yang awalnya itu tidak punya keyakinan terhadap Sang Buddha. Ketika para bhikkhu itu sedang berpindah patah, dan dia makan makanan yang enak, yang mewah, yang luxury, dia tidak peduli. Walaupun para bhikkhu berpindah patah berada di depan rumah, tidak peduli untuk berbagi. Nah, pada waktu itu Wisaka melihat dan menyampaikan, mengatakan kepada para bhikkhu yang berdiri di depan rumah, sudahlah Bante, pergi saja. Mertua saya lagi makan makanan basi. Mertuanya marah. Karena dia makan makanan yang begitu mewah, orang kaya raya, makanannya luxury, tetapi dikatakan makan makanan basi. Marah dia. Nah, Wisaka mengatakan, Anda makan makanan basi karena apa? Itu semua dinikmati atas hasil perbuatan yang lampau, kebajikan yang lampau. Tetapi kalau sekarang tidak melakukan kebajikan, ya pada akhirnya yang akan diperoleh di masa mendatang adalah penderitaan. Nah, ini mertua dari Wisaka. Nah, untungnya adalah pada waktu itu mertuanya ini, bapak mertuanya ini sadar. Bahkan bertemu dengan Sang Buddha, mendengarkan Dhamma, sampai mencapai kesucian Sotapanna. Maka juga disebut sebagai Migaramatu. Jadi Wisaka ini dikatakan sebagai Migaramatu, ibunya Migara. Nah, mertuanya namanya Migara. Nah, artinya adalah bahwa apa yang kita alami ini itu tidak sekedar dari apa yang kita perbuat sekarang, tetapi juga ada perbuatan-perbuatan yang lampau. Nah, kalau kita memahami demikian, ketika kita mendapatkan penderitaan, ya kita bisa berpikir wajar, ya sudahlah. Ini bagian dari buah karma yang harus saya terima. Jadi tidak komplain, tetapi bukan berarti tidak berusaha. Tetap harus ada usaha. Karena karma sekarang, perbuatan sekarang juga menentukan. Walaupun yang lampau juga memengaruhi, sekarang juga menentukan juga. Nah, ini yang pertama yang harus kita pahami. Nah, yang kedua, kalau kita bicara karma, perbuatan atau karma itu sangat kompleks. Kompleks dari ragamnya perbuatan, kompleks karena niat dari orang yang berbuat, bahkan kalau kita berasosiasi dengan orang lain juga kompleks dari objek ataupun orang yang kita melakukan perbuatan. Ini juga memengaruhi seberapa besar buah perbuatan yang akan dialami. Kenapa saya katakan kompleks dari ragam perbuatannya? Barangkali orang berpikir, oh saya sudah banyak berbuat kebajikan, berdana ke wihara, membantu sangga, ke panti jompo, panti asuhan. Tetapi kemudian tidak, walaupun dia sudah suka berdana, tetapi pertanyaannya adalah apakah perbuatan-perbuatan lainnya itu dijaga atau tidak? Mungkin orang suka berdana, tetapi di satu sisi dia masih suka melukai yang lain. Di satu sisi, dia tidak menjaga ucapannya. Dia masih suka berkata kasar.
Ya bagaimana tidak, walaupun dia suka berbuat kebajikan berdana, dia dikucilkan sama teman-temannya karena apa? Hasil perbuatan dari ucapan yang dia tidak menjaganya. Maka kalau kita berurusan dengan karma ya tidak hanya satu perbuatan saja yang kita jaga. Tetapi apapun perbuatan yang kita lakukan juga harus kita jaga. Ucapan kita juga harus kita jaga. Kita suka berdana, tetapi sila kemoralan juga harus dijaga, harus diproteksi. Dan ini juga penting. Nah, ini jadi ragam dari perbuatan. Perbuatan tidak hanya satu, banyak perbuatan yang mesti kita jaga. Belum lagi kalau kita bicara niat. Niat seseorang dalam berbuat itu juga memengaruhi buah dari perbuatan tersebut. Secara simpel sederhana kalau kita bicara misalnya berdana. Ada dua orang sama-sama berdana. Tetapi dengan kondisi batin yang berbeda, buah yang diperoleh juga bisa berbeda. Misalnya, satu orang berdana dengan keyakinan, disebut saddaya danang dadi. Tetapi satu orang lagi berdana dengan tidak ada keyakinan. Padahal sama-sama berdana, mungkin yang didanakan juga sama. Tetapi dengan pikiran yang berbeda, dengan kondisi batin yang berbeda, ternyata buahnya juga berbeda. Saya mudah menyampaikan, orang yang suka berdana dengan keyakinan, selain dia sebagai hasilnya mendapatkan kekayaan, dia pun juga mendapatkan apa? Wajah yang menawan. Berdana dengan keyakinan. Jadi berbeda. Orang mungkin berdana tetapi tidak ada keyakinan. Sehingga apa? Dia hanya mendapatkan buah dari berdana saja, tetapi tidak, yaitu buah dari keyakinan. Kemudian ada orang yang berdana, dua orang. Berdana dengan amount yang sama. Tetapi kemudian yang satunya berdana dengan penghargaan, dengan respect. Yang satunya berdana dengan tidak ada perhatian. Yang dengan penghargaan artinya dia berdana, ya misalnya datang ke wihara, ingin berdana kepada sangga, mempersiapkan makanan dengan sangat baik, ditata dengan sangat baik, dengan sangat rapi, diberikan dengan kedua tangannya dengan penuh perhatian. Tetapi satunya ya sama berdana tetapi acak-acakan, tidak ditata dengan baik dan diberikannya juga tidak dengan penghormatan, tidak dengan penghargaan. Ini saja juga memberikan buah yang berbeda. Sama-sama berdana, tetapi caranya berbeda, itu juga memberikan buah yang berbeda. Ada lagi orang yang berdana, yang satunya berdana tepat waktu, yang satunya serampangan tidak tepat waktu. Artinya tepat waktu adalah misalnya ketika ada orang sakit, wah ini kesempatan bagi saya untuk memberikan obat. Ketika ada orang yang butuh pakaian, kesempatan bagi saya untuk memberikan pakaian. Ketika ada orang yang misalnya tidak punya shelter, tidak punya rumah, oh berlebih rumahnya. Yang tidak dihuni, misalnya begitu. Kemudian cobalah untuk misalnya diberikan tepat waktu. Yang paling sederhana, ada orang datang pejalan misalnya tidak punya air, kita punya air minum, diberikan air minum tepat waktu, sesuai dengan waktunya. Ada juga orang yang berdana tidak tepat waktu. Orang sakit misalnya dikasih sekedar pakaian. Orang lapar tidak dikasih makan, dikasih obat misalnya. Kan tidak tepat waktu. Ya itu juga berdana juga. Tetapi dari pemahaman ini tepat waktunya untuk memberikan sesuatu yang sesuai, itu juga memengaruhi. Memengaruhi seberapa buah yang akan diperoleh. Nah dari niat saja ini sudah berbeda. Apalagi kalau seseorang paham dengan pengetahuan, berdana atas dasar pengetahuan, mengetahui manfaat dari berdana. Yang salah satunya adalah berdana demi memperindah, mempercantik batin. Cita langkara, cita parikara. Saya mudah menyampaikan, oh banyak motif orang berdana. Tetapi motif berdana yang terbaik, termulia, terunggul adalah kalau berdana demi memperindah, mempercantik batin. Dengan kata lain, berdana demi lenyapnya kotoran batin. Nah, demikian sama-sama berdana, jumlahnya sama, barangnya sama, ke orang yang sama.
Tapi kalau cara berpikir saja berbeda, itu juga membedakan. Maka karma itu sangat kompleks. Tidak kemudian disamaratakan. Tidak, tetapi sangat kompleks. Belum lagi kalau kita bicara misalnya kepada orang misalnya. Berbicara berdana misalnya. Dengan orang yang berbeda. Dengan makhluk yang berbeda. Sama-sama jumlahnya sama. Tapi dengan makhluk yang berbeda, juga nanti hasilnya juga berbeda. Maka Sang Buddha menyampaikan dalam Dakkhina Vibhanga Sutta, kalau orang berdana kepada misalnya binatang, nanti hasil yang bisa diharapkan itu 100 kali lipat. Contohnya misalnya orang berdana misalnya 100.000, kemudian hasilnya 100 kali lipat, jadi berapa? 10 juta ya, 10 juta. Kemudian kalau berdana kepada manusia yang tidak berbudi, manusia yang tidak bermoral, manusia biasa maksudnya. Jadi putu jana dusila, jadi manusia biasa yang tidak berbudi. Yang diharapkan adalah yaitu 1000 kali lipat. Itu yang tidak berbudi. Nah, kalau berdana kepada manusia yang bermoral, manusia yang berbudi, putu jana silawanta, hasil yang diharapkan adalah 100.000 kali lipat. Nah, kalau berdana kepada orang-orang yang punya tujuan untuk mencapai kesucian, bahkan dikatakan apameyo, itu tidak terukur. Nah, beda orang, beda makhluk dengan jumlah yang berbeda, yang sama maksudnya, tetapi juga bisa berbeda. Sangat kompleks. Belum lagi adalah dari si pihak orang yang melakukan kebajikan juga. Maka Sang Buddha menyampaikan, yang terbaik adalah kalau si pemberi dan juga si penerima ini sama-sama bersih. Bersih dalam artian yang memberi juga menjaga kemoralannya, yang mendapatkan pemberian juga menjaga kemoralannya. Nah, ini akan menjadi sangat baik. Ada kalanya kan yang memberi menjaga kemoralannya, yang mendapatkan tidak menjaga kemoralannya. Ada pula yang memberi sebenarnya tidak bermoral, tapi yang mendapatkan itu bermoral. Ada pula keduanya yang paling buruk, walaupun ini masih baik karena masih ada pemberian. Tetapi dari 4 hal atau 4 katakan kelompok ini yang paling rendah adalah ketika si pemberi dan si penerima tidak menjaga kemoralannya. Nah, yang terbaik kalau misalnya si pemberi juga menjaga kemoralannya, si penerima juga menjaga kemoralannya. Ini juga memengaruhi. Nah, makanya dalam hal kita berbicara karma itu sangat kompleks. Kita tidak bisa melihat apa yang tampak. Yang tidak tampak masing-masing pikiran orang juga memengaruhi. Dari pihak si pemberi dan juga pihak si penerima. Nah, ini adalah yang kedua. Yang ketiga adalah yang harus kita perhatikan bahwa karma pun juga bukan satu-satunya yang memberikan kebahagiaan dan juga penderitaan kita. Nah, sekarang kita banyak berbicara karma. Seakan-akan bahwa semua hal yang kita alami itu adalah muncul karena perbuatan kita. Tetapi harus diingat, Sang Buddha menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada satupun fenomena yang muncul dari satu sebab. Yang disebut sebagai klausa prima, tidak ada. Tetapi apa yang kita alami itu bisa muncul dari berbagai macam sebab. Kita mau menderita, mau bahagia juga muncul dari berbagai macam sebab. Tidak hanya karma, karma itu hanya salah satunya. Hanya salah satunya. Makanya kalau kita belajar Abhidhamma, kalau kita bicara misalnya tentang jasmani, tentang rupa, kan muncul dari 4. Jadi ada yang disebut sebagai cittaja rupa. Rupa atau jasmani yang muncul karena cita batin. Ada juga adalah aharaja rupa. Rupa jasmani yang muncul karena makanan. Kita tumbuh karena makanan. Ada juga adalah utuja rupa. Rupa jasmani yang muncul karena iklim. Kita menjadi berkulit hitam, berkulit putih, berkulit kuning dan sebagainya. Kadang karena iklim. Dan juga adalah memang kamaja rupa salah satunya. Rupa jasmani yang muncul karena karma, karena perbuatan. Maka karma di sini hanya sebagai salah satu dari banyak penyebab kita bahagia, kita menderita.
Jadi kita tidak bisa menyalahkan hanya karma saja. Termasuk yang dari 4 hal ini, yang juga sangat penting untuk kita perhatikan adalah pikiran kita. Pikiran kita juga sangat menentukan. Maka Sang Buddha menyampaikan begini, kalau ada segenggam garam, yang satu dimasukkan ke dalam segenggam atau semangkok air, yang satunya dilempar ke sungai, walaupun itu sama-sama segenggam garam, tetapi efeknya akan berbeda. Yang masuk ke dalam semangkok air akan asin sekali. Tapi ketika dilempar ke dalam sungai, sungainya tidak akan terasa asin. Nah, demikian pula, orang barangkali melakukan perbuatan yang sama dan mengalami buah perbuatan yang juga sama. Tetapi yang satu batinnya tidak terlatih. Yang satunya lagi batinnya terlatih. Efeknya akan berbeda. Bagi yang batinnya tidak terlatih, wah menderita sekali. Dengan buah perbuatan yang sebenarnya sama dengan orang kedua, tapi karena batinnya tidak terlatih akan sangat menderita. Seperti segenggam garam dimasukkan ke dalam semangkok air, akan terasa asin. Tetapi yang batinnya terlatih, jangankan buah perbuatan yang sama dengan orang yang pertama, mungkin buah perbuatan yang lebih dari itu, juga dia tidak akan terasa menderita. Kenapa? Batinnya sudah terlatih. Jangankan cuma segenggam garam, 1 ton yaitu garam dimasukkan ke sungai, kalau pernah ke India, sungai Gangga, mungkin sungainya tidak akan asin. Artinya walaupun seseorang mendapatkan buah karma yang buruk, dia tidak akan begitu menderita. Kenapa? Batinnya terlatih. Maka batin ini juga mempengaruhi. Kita menderita, kita bahagia juga dipengaruhi oleh seberapa kita melatih batin kita. Makanya pernah juga disampaikan oleh Sang Buddha, ada seseorang datang kepada Sang Buddha dan dia menyampaikan ketakutannya. Takut kalau nanti suatu saat meninggal dengan cara yang tragis. Apakah diinjak gajah atau tabrak oleh kereta. Nanti kalau meninggal dengan kondisi demikian, kira-kira kemana akan dilahirkan? Karena sekarang kita umat Buddha juga berpikir kadang-kadang kalau meninggal dengan cara yang tragis, kecelakaan dan sebagainya, pasti nanti terlahir sebagai hantu gentayangan kan. Kadang-kadang demikian. Apalagi ketika misalnya ada, ya maaf saja, ada indigo yang mengatakan, oh dia kok ada misalnya kelihatan hantu demikian. Oh dulu karena dia itu meninggal bunuh diri, meninggal kecelakaan. Jadi image-nya adalah, kesannya adalah ketika orang meninggal karena kecelakaan, pasti terlahir di alam menderita. Sang Buddha mengatakan berbeda, tergantung dari seberapa batinnya dikembangkan. Kalaupun seseorang meninggal dengan cara yang tragis karena mungkin kecelakaan, kalau batinnya berkembang, orang demikian tidak akan terlahir di alam menderita. Jadi diibaratkan seperti kalau ada periuk yang berisi mentega atau berisi minyak, kemudian dilempar ke sungai, sampai di dasar sungai periuknya pecah. Pecahannya akan terendam di dasar sungai, tetapi minyaknya, menteganya akan naik ke permukaan. Tubuh ini akan hancur dengan berbagai macam cara. Mungkin naik pohon kelapa jatuh, ya hancur juga. Jalan ke jalan raya kemudian ditabrak mobil, hancur juga. Ditusuk orang, hancur juga. Tetapi kalau batin orang demikian, itu dikembangkan sedemikian rupa, dia mengembangkan keyakinannya, mengembangkan kedermawanannya, dia mengembangkan kebijaksanaannya, pengetahuan damanya, maka dengan pengembangan batin yang sedemikian rupa, itu juga mempengaruhi. Orang demikian walaupun badan hancur dengan cara mungkin tragis, tidak wajar, tetapi juga bisa terlahir di alam yang bahagia. Jadi bukan masalah badan hancur karena apa, tetapi seberapa jauh batin kita dikembangkan. Nah, oleh karena itu, batin yang dikembangkan ini juga mempengaruhi. Jadi tidak hanya sekedar karma perbuatan, tetapi adalah seberapa jauh batin kita dikembangkan. Lebih dari itu, yang keempat adalah satu lagi. Sebenarnya banyak, waktunya sudah mau habis. Yang keempat adalah harus kita ingat bahwasanya selama kita masih punya kotoran batin, selama kita masih punya keserakahan,
kebencian, ketidaktahuan, selama itu pula kita masih harus menderita. Selama itu pula kita masih harus terlahir di alam sangsara. Dan selama kita masih terlahir di alam sangsara, kita masih didera oleh perubahan. Kadang-kadang untung memang, tapi kadang pula rugi. Kadang-kadang kita dipuji, tapi seringkali kita dicela. Kadang-kadang kita bahagia, tapi juga banyak musibah yang datang pada kita. Dan itu adalah karena memang kita selama di alam tumbal lahir itu didera oleh perubahan. Dan kenapa kita berada di alam tumbal lahir? Disebabkan karena kita belum melenyapkan kotoran batin. Kita belum melenyapkan loba, dosa, moha. Nah, melihat demikian maka sebenarnya wajar. Sekarang kita mendapatkan duka, penderitaan, ya wajar karena memang belum mencapai kesucian. Masih ada keserakahan. Setiap ada keserakahan, pasti ujungnya penderitaan. Setiap ada kebencian, ujungnya pasti penderitaan. Setiap ada ketidaktahuan, kebodohan, tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, ujungnya pasti penderitaan. Dan itu hal yang wajar. Dan itulah kenapa Sang Buddha kemudian mengajak kita untuk tidak berhenti pada melakukan kebajikan. Tidak berhenti pada melakukan, kalau dalam bahasa Pali disebut punya. Punya itu kebajikan yang membawa kepada kelahiran di alam bahagia. Tetapi Sang Buddha mengajak kita untuk melakukan, mengembangkan batin kita yang disebut sebagai kusala, keterampilan. Mengembangkan keterampilan batin, mematangkan batin kita dengan cara mengupayakan berusaha untuk melenyapkan kotoran batin, yaitu dengan citta bawana, dengan pengembangan batin, atau dengan kata lain meditasi. Dan itu yang harus juga kita lakukan. Oleh sebab itu, dalam ajaran Buddha, selain kita banyak melakukan kebajikan dan harus dilakukan, juga harus mengembangkan batin kita. Senantiasa menjaga batin kita, agar kotoran-kotoran batin itu tidak berkembang. Agar kotoran batin tidak bertahan dalam batin kita. Maka setiap apapun yang kita lakukan, kita senantiasa diajak, didorong untuk senantiasa sadar. Senantiasa mindful, melihat batin kita. Setiap kali ada kotoran batin, upayakan untuk jangan bertahan di sana. Upayakan untuk dilenyapkan. Dan itu yang harus kita lakukan. Dan itulah meditasi. Oleh sebab itu, perdana baik. Praktek sila sangat baik. Tetapi juga bhavana, meditasi, pengembangan batin juga harus dilakukan. Dan justru ajaran Buddha menjadi istimewa, menjadi unik karena ada bhavana, ada meditasi. Berbicara berdana, dalam agama-agama lain juga mereka juga mempraktikkan berdana. Sebelum Sang Buddha muncul, orang-orang banyak yang suka berdana. Berbicara praktek kemuralan, pada zaman Sang Buddha banyak sekali. Mereka para guru agama lain juga mengajarkan praktek sila. Bahkan yang disebut sebagai uposatha sila itu sudah ada sebelum Sang Buddha muncul. Tetapi begitu bicara bhavana yang tujuannya untuk pelenyapan kotoran batin, itulah yang kemudian Sang Buddha menunjukkan kepada kita semua. Oleh sebab itu, berkaitan dengan apa yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini, maka sebagai umat Buddha tetaplah untuk melakukan kebajikan. Karena kebajikan itu walaupun tidak berbuah sekarang, pasti akan berbuah di masa mendatang. Dan selain melakukan kebajikan, upayakan untuk juga melakukan perbuatan-perbuatan bajik lainnya. Tidak hanya satu perbuatan. Dan lebih dari itu adalah mengupayakan untuk menjaga batin, menjaga pikiran. Agar sedikit demi sedikit kotoran batin terkikis. Itulah yang patut, layak, wajib untuk kita lakukan sebagai umat Buddha. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini memberikan manfaat. Kita semua bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua maju dalam Dhamma, Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.